Pernah kepikiran nggak, kalau hutan itu bisa sakit juga loh, sama kayak kita? Tapi apa sih penyebabnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas 3 sumber utama yang mengancam kesehatan hutan kita. Mulai dari jejak kita sendiri, kekuatan alam yang dahsyat, sampai serangan dari makhluk hidup lainnya. Yuk, kita mulai. Jadi, pas kita ngomongin hutan yang sakit, sebetulnya apa sih artinya? Mungkin yang kebayang langsung pohon-pohon yang kering rontang ya. Tapi ini jauh lebih dalam dari itu loh. Ini tuh soal kemampuan seluruh ekosistem buat berfungsi, buat bertahan, dan yang paling penting buat menopang kehidupan, termasuk kehidupan kita. Oke, jadi intinya begini, hutan yang sehat itu dia tangguh. Dia bisa jaga struktur dan fungsinya, tetap produktif, dan yang paling penting, dia punya daya pulih. Dia punya kemampuan buat bangkit lagi setelah kena gangguan. Nah, dengan definisi ini di kepala, ayo kita lihat apa aja sih gangguan-gangguan terbesarnya? Kita mulai dari yang pertama. Dan ironis banget, pelaku utama yang paling merusak keseimbangan hutan, ya kita sendiri. Mari kita bedah, gimana campur tangan manusia atau gangguan antropogenik bisa jadi ancaman nomor 1. Ini mungkin fakta yang agak pahit ya, tapi aktivitas manusia itu sekarang jadi penyebab dominan dari menurunnya kesehatan hutan di seluruh dunia. Jadi bukan lagi sekedar faktor sampingan, tapi sudah jadi penyebab utamanya. Nah, ada 4 biang kerok utamanya nih. Mulai dari penebangan yang nggak terkendali, pengubahan fungsi lahan besar-besaran, kebakaran hutan yang seringnya disengaja, sampai pencemaran lingkungan yang pelan-pelan meracuni tanah dan air. Semuanya itu datangnya dari kita. Coba kita dalemin salah satu yang dampaknya paling parah, alih fungsi lahan. Ini bukan sekedar nebang pohon ya. Ini mengubah wajah hutan itu untuk selamanya. Jadi perkebunan, pertanian, atau perumahan. Sebuah perubahan yang seringkali nggak bisa balik lagi. Dan dampaknya? Wah, ini berantai. Ini bukan cuma soal satwa yang kehilangan rumah, tapi soal fragmentasi. Bayangin aja, ekosistem yang tadinya nyambung utuh, sekarang jadi kayak pulau-pulau kecil yang terpisah. Akibatnya, siklus air dan nutrisi jadi kacau, dan tiap pulau hutan yang tersisa jadi jauh lebih rapuh. Nah, ini penting banget buat kita bedain ya. Api itu nggak selamanya jahat loh. Kebakaran alami itu bisa jadi bagian dari siklus regenerasi hutan. Tapi, api karena ulah manusia, beda cerita. Frekuensinya jauh lebih sering, panasnya luar biasa, dan seringkali ngebakar tanah sampai lapisan paling pentingnya. Akibatnya, pemulihan alami jadi hampir mustahil. Oke, selain manusia, tentu ada kekuatan lain yang ikut andil. Ya, alam itu sendiri. Tapi, perlu diingat, alam di sini bukan penjahatnya. Gangguan alami itu lebih kayak ujian ketahanan yang udah dihadapi hutan selama ribuan tahun. Penting banget buat kita pahami, gangguan alami itu ya normal. Hutan itu udah berevolusi jutaan tahun untuk menghadapi dan beradaptasi sama kejadian-kejadian ini. Ini tuh udah jadi bagian dari denyut nadi kehidupan ekosistem dari dulu. Kekuatan alam ini bentuknya macam-macam ya. Bisa kekeringan yang bikin tanah sampai retak, atau banjir yang seolah-olah mencekik akar pohon, badai yang bisa robohin pohon-pohon paling tua, sampai abu vulkanik yang bisa ngubah total komposisi tanah. Nah, ini dia kuncinya. Gangguan alam kayak kekeringan itu nggak selalu langsung membunuh hutan, tapi dia bertindak kayak penyakit yang nurunin sistem imun kita. Pohon yang stres karena kekurangan air jadi target yang gampang banget buat ancaman berikutnya. Dan justru kelemahan inilah yang jadi undangan buat ancaman berikutnya, gangguan biotik atau dari makhluk hidup lain. Mereka ini para oportunis di ekosistem yang datang pas pertahanan hutan lagi turun. Jadi, poin paling pentingnya di sini adalah serangan hama atau wabah penyakit di hutan itu jarang banget jadi penyebab utama. Mereka itu lebih sering jadi gejala dari masalah yang lebih gede. Mereka baru bisa nyerang kalau pertahanan hutannya udah jebol duluan karena stres lain. Coba bayangin reaksi berantainya gini. Pertama, hutan stres dulu, bisa karena penebangan, bisa karena kekeringan. Terus, pertahanan alami pohon-pohonnya jadi anjlok drastis. Nah, kondisi ini tuh kayak ngebuka gerbang lebar-lebar buat hama dan penyakit buat datang dan, ya, berpesta. Ancamannya juga bukan cuma dari serangga atau jamur kecil loh. Coba bayangin ada tanaman asing, spesies invasif yang datang tanpa punya musuh alami. Wah, dia bisa mencekik tanaman asli. Atau bayangin kawanan hewan herbivora yang jumlahnya kebanyakan. Sampai-sampai nggak ada satupun anak pohon yang bisa tumbuh dewasa. Dua-duanya sama-sama ngerusak regenerasi hutan. Nah, sekarang kita sampai di bagian di mana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu. Kita bakal lihat gimana ketiga gangguan ini, manusia, alam, dan makhluk hidup lain, ternyata nggak kerja sendiri-sendiri, tapi saling terkait dalam sebuah lingkaran setan yang berbahaya. Ini dia inti dari semua yang kita bahas.
masalah kesehatan hutan itu jarang banget penyebabnya tunggal. Ini lebih kayak efek domino, di mana satu masalah nyebabin masalah lainnya dan terus berputar. Biar kebayang, kita lihat contohnya ya. Siklus ini bisa banget dimulai dari satu tindakan manusia, penebangan berlebihan, yang bikin kanopi hutan jadi bolong-bolong dan mengubah iklim mikro di bawahnya. Kanopi yang bolong tadi bikin sinar matahari langsung nembus ke tanah, bikin semuanya kering kerontang. Tiba-tiba, hutan yang tadinya lembab jadi gampang banget kena kekeringan. Jadi, aksi manusia ini justru memperparah dampak dari gangguan alam. Dan puncaknya, pohon-pohon yang udah stres karena kekurangan air ini jadi sasaran empuk banget buat ledakan populasi serangga hama. Tuh kan, satu tindakan manusia memicu kerentanan terhadap alam yang akhirnya ngebuka pintu buat serangan makhluk hidup lain. Bener-bener lingkaran setan yang sempurna. Nah, semua ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan, kalau semua gangguan ini saling terkait, saling memperkuat satu sama lain dalam siklus kerusakan ini, terus dari mana titik paling efektif buat kita untuk turun tangan dan memutus rantai tersebut? Coba direnungkan.